Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fatmala dengan NIM 2110101019. Saya dari S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perspektif Islam tentang paradigma interpretasi ilmiah tentang asal-usul kehidupan. Untuk latar belakangnya, Islam pertama kali muncul lebih dari 1400 tahun yang lalu dan telah menyebar ke seluruh dunia. Ini memandang sains sebagai komponen budaya dan sangat prihatin. Islam selalu menggunakan sains sebagai alat untuk memajukan peradaban, tetapi hilangnya budaya berbasis pengetahuan masyarakat selalu menandai awal dari kemunduran peradaban. Islam tidak menggunakan pendidikan sebagai alat taktis untuk menghidupkan kembali peradaban Islam yang terbengkalai karena terisolasi dari peradaban materialistis Barat. Peradaban Barat adalah peradaban besar, tetapi juga drama yang tragis. Selanjutnya, ia memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, tetapi juga berkontribusi pada kehancuran alam semesta. Marvin Perry berpendapat bahwa kontribusi peradaban Barat terhadap sains telah meningkatkan masyarakat modern dalam beberapa cara, tetapi juga merusak tatanan sains yang mapan. Sains Islam diperlukan bagi umat Islam untuk menegakkan kebenaran, mencegah kejahatan, dan menunjukkan kekuatan sains untuk memperbaiki masyarakat. Dibutuhkan seseorang dengan kedewasaan dan kecerdasan untuk mempelajari setiap ilmu dari Barat dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Al-Quran berfungsi sebagai model untuk mengembangkan teori-teori, khususnya teori-teori sosial yang bersumber dari Al-Quran. Paradigma Islam adalah sebuah asisten pengetahuan yang memungkinkan kita untuk memahami realitas seperti yang dipersepsikan oleh Al-Quran. Hal ini penting untuk merumuskan sistem Islam secara keseluruhan, termasuk sistem ilmiah. Islam, atau lebih khusus lagi, monoteisme, adalah inti dari peradaban Islam. Tauhid adalah yang diberikan peradaban Islam, identitasnya dan menyatukan semua bagian penyusunnya, membentuk suatu keseluruhan yang organik. Islam berpendapat bahwa persepsi realitas dan kebenaran tidak terbatas pada dunia yang terlihat dan keterlibatan manusia dalam bidang sejarah, sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya, ada asal mula makhluk hidup Islam terhadap paradigma interpretasi ilmiah. Asal mula oleh karenanya, para ilmuwan merumuskan banyak teori melalui serangkaian riset yang panjang. Pada awal pembentukannya, sebagian permukaan bumi hanya berisi batuan cair yang membara akibat panas bumi sendiri dan tumbuh-tumbuhan asteroid. Dalam waktu jutaan tahun, bantuan cair itu mengendap, sehingga unsur air dan padatnya lama-kelamaan berpisah menjadi lautan dan daratan. Meskipun kondisi laut masih cukup panas, sehingga disebutkan primordial salt. Atmosfer bumi pada awal pembentukannya belum mengandung oksigen, tetapi lebih banyak mengandung hidrogen, air, metana, dan amonia. Dengan adanya panas dari berbagai sumber energi, maka zat-zat tersebut mengalami serangkaian reaksi kimia selama jutaan tahun menjadi berbagai organik sederhana. Selanjutnya, ada Islamisasi pada ilmu pengetahuan. Versi Islamisasi sains yang paling banyak diterima adalah versi yang dianjurkan oleh Ismail Raje Al-Faruji. Menurut Al-Faruji, dualisme dalam sistem pendidikan Islam saat ini dapat diselesaikan dengan mengislamkan ilmu pengetahuan. Menurutnya,
Paradigma Islam harus dipadukan dengan dualisme sistem pendidikan. Integrasi paradigma ini tidak meniru Barat dan tidak melayani kebutuhan ekonomi dan praktis siswa untuk mengetahui profesional, pertumbuhan pribadi, atau kesuksesan materi. Namun, paradigma ini pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah menanamkan dan mewujudkan visi Islam dalam ruang dan waktu. Syekh M. Naqib Al-Attas adalah pendiri Islamisasi paradigma ilmu pengetahuan modern. Dia mengungkapkan pendapatnya bahwa masalah terbesar yang dihadapi umat Islam saat ini adalah sekularisasi ilmu pengetahuan. Al-Attas percaya bahwa konsep umum Islamisasi melahirkan Islamisasi pengetahuan. Islamisasi adalah pembebasan manusia dari hal-hal seperti sihir, mitos, animisme, dan tradisi nasional dan budaya, serta dari kontrol sekuler atas kehendak dan bahasa mereka. Lalu, pandangan dunia Islam adalah salah satu langkah terpenting selanjutnya dalam proses Islamisasi pengetahuan. Alparslan mengungkapkan definisi kata pandangan dunia dalam bukunya Islamic Sciences Toward Definition sebagai berikut. Our worldview is a conception of reality and truth that serve as the invisible foundation for all human behavior, including scientific and technological endeavor. Istilah Islamisasi sains didefinisikan secara berbeda tergantung pada siapa yang menggunakannya. Al-Attas adalah pendukung utama dalam menerjemahkan atau memasuk istilah untuk Islamisasi sains serta mengetahui modern atau terkini. Ini dikenal sebagai Islamiyat, Al-Ulum, Al-Muasyirah, dan bahasa Arab. Al-Attas menegaskan bahwa sains modern atau sains seperti yang dipraktekkan di Barat saat ini adalah yang perlu diubah menjadi Islam. Proses Islamisasi tidak masuk ilmu agama dan turat Islam karena Tuhan yang merupakan satu-satunya sumber sejati, segala Islam selalu menjadi pusat hidupnya. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara Islamisasi dengan Islam abad pertengahan. Untuk kesimpulannya, air adalah sumber kehidupan di bumi, menurut sains. Surat Al-Anbiya ayat 30 Al-Quran menyebutkan, terciptanya kehidupan dari udara. Ada 3 tafsiran yang dapat ditarik dari ayat ini. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua kehidupan di bumi dan dari air. Dan kedua, bahwa air melindungi semua kehidupan di bumi. Tidak ada generasi yang akan berakhir perubahan sel tubuh yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Gen diturunkan selalu melalui sel kelamin, atau evolusi adalah tanda faktor genetik yang dipilih secara alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan maksud agar mereka menyembahnya dan merintah sebagai khalifahnya di muka bumi. Manusia juga diberi beban yang cukup besar untuk menjalankan kedua misi tersebut, yaitu al-amanah atau beban taklif. Baiklah, mungkin demikian penyampaian dari saya. Jika lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.